Betapa kagetnya pihak berwenang pada waktu itu di saat mereka menggeledah kastilnya Elizabeth. Banyak banget ditemukan mayat-mayat yang sudah bergelimpangan di sudut pojokan kastil, di ruangan Elizabeth. Bahkan di kamar mandi ditemukan seorang gadis muda yang sudah meninggal dengan keadaan digantung terbalik, dan tangannya sedang mengeluarkan banyak banget cairan merah. Hai semuanya, welcome back. Kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus. Kasus kali ini adalah sebuah kasus dari sosialita bangsawan. Kisah satu ini berasal dari kaum bangsawan yang dia dijuluki sebagai wanita terkejam di dunia. Dia bernama Elizabeth Bathory. Saking kejamnya nih guys, saking kejamnya, bahkan dia itu dinobatkan dalam sebuah Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Karena dalam waktu 25 tahun saja guys, dia itu sampai membunuh 615 orang wanita muda. Nah guys, sebelum dia itu dinobatkan sebagai wanita terkejam di dunia, dia itu memang terlahir sebagai seorang bangsawan kaya raya. Nah, ayah dan ibunya ini adalah seorang bangsawan keturunan Hungaria. Bahkan nih guys, keluarganya juga terkenal sebagai keluarga terkaya di Transilvania. Dan bahkan nih, si Elizabeth Bathory ini merupakan sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Dan biar kalian tahu aja, si ayah dan ibunya si Elizabeth ini, mereka itu menikah sedarah. Nah, inilah yang ngebuat si Elizabeth itu sejak dia lahir, dia itu sudah mengalami kejang-kejang, kayak gejala epilepsi gitu, yang diakibatkan karena pernikahan sedarah ayah dan ibunya ini. Nah, pada saat itu, di mana kepercayaan mereka bahwa orang yang terkena epilepsi itu bisa sembuh dengan darah seseorang yang tidak terkena epilepsi. Jadi darah yang tidak terkena epilepsi itu ditaruh di bibir seseorang yang terkena epilepsi. Atau pengobatan lainnya itu bisa dilakukan dengan cara mencampurkan darah seseorang yang tidak terkena epilepsi ke dalam makanan. Nah, makanan ini nanti bakal dimakan sama si penderita. Kayak gitu. Nah, dari kecil Elizabeth itu selalu mendapatkan perawatan itu. Nah, ada juga nih spekulasi tentang Elizabeth, di mana dia pada waktu itu sudah membunuh ratusan wanita untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Tetapi itu semua masih kemungkinan guys. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Kita langsung masuk ke kronologinya. Nah guys, semasa si Elizabeth ini kecil, dia tuh sudah dibiasain nih sama ayah dan ibunya itu untuk menjadi kejam gitu kan. Karena bahkan selama dia kecil tuh dia sudah sering diajak sama kedua orang tuanya untuk melihat prosesi ataupun menyaksikan hukuman mati bagi terpidana mati pada kala itu. Dan juga nih guys, katanya ada beberapa anggota keluarga dari si Elizabeth sudah terbiasa, mereka tuh sudah terbiasa mengajarkan Elizabeth ini cara kerja satanisme dan juga paganisme. Nah, walaupun demikian, Elizabeth ini tetaplah tumbuh menjadi gadis bangsawan seperti biasa, di mana dia mendapatkan kekayaan, pendidikan yang cukup, bahkan strata sosial yang sangat-sangat tinggi. Bahkan kata juga nih guys, sebelum si Elizabeth ini menikah, dia itu sudah pernah punya anak di luar nikah. Dan pada saat dia hamil nih, si Elizabeth ini hamil, kedua orang tuanya itu selalu menyembunyikan Elizabeth. Bahkan nih guys, saat anaknya itu lahir ya, anaknya itu udah dititipin ke para petani. Dan anak-anaknya itu tumbuh besar di petani-petani itu. Tetapi hal ini masih menjadi perdebatan juga guys, karena benar atau enggaknya tentang hal tersebut. Nah, pada saat Elizabeth ini 10 tahun, dia itu sudah ditunangkan sama cowok yang bernama Ferenc Nadasdy. Ferenc Nadasdy ini bukanlah orang sembarangan. Dia juga adalah seorang bangsawan kaya raya. Nah, di saat usianya Elizabeth ini 15 tahun, menikahlah dia sama Ferenc Nadasdy itu. Jadi si Elizabeth ini menikah muda pada waktu itu. Nah, tetapi nih guys, walaupun si cowok ataupun si suaminya ini nih adalah seorang bangsawan, berasal dari keluarga bangsawan, tetapi kasta dia ini lebih rendah dari si Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth ini kastanya lebih tinggi dari si Ferenc Nadasdy. Nah, pada saat itu si Elizabeth nih walaupun dia sudah resmi menikah, dia pada saat itu nggak mau pakai nama belakangnya si Ferenc Nadasdy. Harusnya kan kalau udah menikah Elizabeth Nadasdy. Tapi karena strata sosialnya berbeda, hingga pada saat itu akhirnya nama belakangnya si lakinya inilah yang diganti. Yang tadinya Ferenc Nadasdy jadi Ferenc Bathory. Emang bisa kayak gitu ya? Aku juga nggak tahu sih. Nah, akhirnya di tanggal 8 Mei 1575, akhirnya pernikahan mereka berdua, si Elizabeth sama si Ferenc Nadasdy itu dirayain. Pada saat itu tuh besar-besaran banget. Bahkan saking besarnya acara pernikahan mereka berdua. Pada saat itu mengundang 4.500 para tamu undangan loh.
Dan atas pernikahan si Elizabeth sama si Ferenc Dashti pada waktu itu, kedua orang tua dari Elizabeth ini memberikanlah mereka berdua ini sebuah kastil. Nah, akhirnya si kastil itulah menjadi tempat tinggal mereka berdua setelah menikah. Nah, ketika si Ferenc Dashti alias si suaminya si Elizabeth ini sibuk berperang, dia itu di sanalah dia mulai mengurus bisnis keluarga dan juga perkebunan mereka. Tetapi walaupun pernikahan mereka itu sudah berjalan 10 tahun lamanya, tapi mereka berdua tetap tidak mempunyai keturunan. Karena apa? Karena mereka tuh sibuk masing-masing. Si Ferenc Dashti ini sibuk berperang, si Elizabeth ini sibuk sama bisnis keluarga. Akhirnya mereka berdua itu nggak ada waktu buat bersama. Akhirnya sempat tertunda lah itu mereka itu nggak dapat momongan selama 10 tahun. Lama juga sih. Hingga di tahun 1585 akhirnya mereka berdua ini dikaruniai seorang anak. Anak pertama mereka seorang perempuan yang diberi nama Anna Nadasdi. Dan juga setelahnya menyusullah dia melahirkan 4 orang anak di tahun-tahun berikutnya, hingga anaknya dia berjumlah 5 orang nih guys. Lalu di tanggal 4 Januari tahun 1604, si Ferenc Dashti ini meninggal dunia karena sakit. Pada saat itu si lakinya ini meninggal di usianya 40 tahun, masih terbilang muda sih pada waktu itu ya. Yang jelas nih 3 tahun sebelum meninggalnya si Ferenc Dashti itu dia tuh sempat mengalami sebuah sakit. Karena dia pada waktu itu sakit, akhirnya dia tidak mampu lagi berperang. Tinggallah dia balik ke rumah, ke kastil mereka. Dan pada tahun 1603 nih guys, si Ferenc Dashti itu lumpuh permanen dia pada waktu itu. Nah, hingga di 1604 inilah dia tuh meninggal dunia, ataupun setahun setelah dia mengalami sakit itu. Dan setelah si suaminya ini meninggal, akhirnya semua harta warisan dari si Ferenc Dashti yang pasti jatuh ke tangan Elizabeth Bathory dan juga kelima anaknya. Dan pada saat itu juga si Ferenc Dashti ini dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Bathory. Nah, inilah kisah dari keluarganya si Elizabeth, keluarga dari lakinya. Terus mana kejamnya? Nah, belum nih, kita belum masuk nih. Nah, kita langsung masuk ke kekejamannya si Elizabeth itu. Semua kekejaman Elizabeth itu berawal dari saat dia melahirkan anak kelimanya. Pada saat itu dia mulai kayak narsis banget. Bahkan hari-hari dia itu cuma berkaca di depan cermin. Dia kayak mengagumi kecantikannya. Dia ngerasa bahwa dia makin tua tapi kok tetap cantik. Itu dia kan seorang bangsawan nih kan, pasti banyak banget nih pelayan-pelayannya dia itu. Jadi banyak banget pelayan-pelayannya yang suka ngeliat si Elizabeth pada saat itu dia sering berkaca, bercermin gitu kan, lagi ngagumin kecantikannya dia dan juga membanggakan dirinya sendiri. Dan ya kan udah berpuluh-puluh tahun lamanya dia itu udah menjadi seorang ibu, bahkan sudah melahirkan 5 orang anak. Dan memang dari dulu dia itu sudah diajarkan tentang paganisme dan juga satanisme itu. Ada nih salah satu pelayannya dia itu yang kayak hasut Elizabeth untuk dia itu bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang si satanisme dan juga paganisme itu. Nah, nama pelayannya ini adalah Dorca. Nah, si Dorca inilah yang menghasut si Elizabeth untuk lebih mendalami lagi tentang ilmu sihir dan bahkan tentang satanisme dan juga paganisme itu. Karena pada saat si Elizabeth ini lagi ngaca tuh kan di depan cermin, si Dorca ini lewat. Nah, si Dorca ini bilang, kalau kamu tuh mau terlihat cantik terus, awet muda terus, kamu harus mau menumbalkan orang-orang ataupun gadis-gadis muda itu. Jadi si Dorca ini bilang sama si Elizabeth, kalau kamu mau tetap cantik, kamu harus menumbalkan darah para perawan. Nah, pada saat itu Elizabeth ngikutin lah omongannya si Dorca. Nah, dari sejak itulah dia itu menyiksa para pelayan-pelayannya yang masih muda, terkhususnya yang masih perawan. Dan pada saat itu si Dorca ini ngebantu Elizabeth dalam mengeksekusi para pelayan-pelayannya itu. Tetapi sebenarnya nih guys, pada saat itu si Elizabeth ini sebenarnya nggak langsung percaya omongan si Dorca. Hingga pada suatu ketika ada nih satu lagi pelayannya, dimana pada saat kejadian dia itu manggil pelayannya buat nyisirin dia. Karena pada saat pelayannya itu lagi nyisirin rambutnya si Elizabeth, nggak sengaja lah kena sisirannya itu ke kulit kepalanya si Elizabeth. Murka banget Elizabeth, marah dia. Pada saat itu langsung digampar si pelayan. Akhirnya karena saking kuatnya tamparan dari Elizabeth, terlemparlah si pelayannya itu. Bahkan bibir si pelayan itu sampai berdarah loh guys. Nah, pada saat itu Dorca yang ngeliat nih, pada saat Elizabeth lagi mukul si pelayan. Terus Dorca ini bilang guys, itu orang nggak perlu kamu bunuh. Cukup kamu ambil darahnya, terus kamu usap di bibirmu. Disuruh coba tuh kan sama si Dorca. Akhirnya Elizabeth nih tiba-tiba langsung diambilnya sedikit darah, langsung diginiin. Ada juga yang dimut. Entah kayak gimana ceritanya berhasil. Dia pada saat itu ngerasa lagi awet-awet mudanya.
Nah, disitulah dia mulai kecanduan. Nah, karena hasutan si Dorka, akhirnya Elizabeth ini kan kecanduan tuh kan. Pada saat itu tuh dia langsung mulai menseleksi nih orang-orang, wanita-wanita muda mana yang pelayan-pelayannya itu yang masih perawan. Jadi si Elizabeth ini punya kualifikasi sendiri tentang orang-orang ataupun calon-calon korbannya itu. Dan pada saat dia mengeksekusi para korbannya, dibantulah sama si Dorka. Nah, Dorka ini pasti ada dapat imbalan cuan, lumayan kan. Nah, pada saat itu tuh mereka tuh banyak banget nih para korban pelayan-pelayannya yang masih muda dan masih perawan. Hingga pada suatu ketika, lah kok habis, sudah nggak ada lagi nih pelayan-pelayan dia yang muda. Dia mulai berpikir gimana caranya biar ngedapetin para korban lagi. Mulai berpikir gimana ya caranya. Akhirnya punya ide nih si Dorka. Dimana dia pada waktu itu ngebuka lowongan kerja fiktif. Dipanggilnya semua gadis-gadis muda yang masih perawan, disuruhnya lah bekerja di kastilnya. Karena pada waktu itu banyak banget pasti orang yang mau bekerja di kastil. Dan hingga pada saat itu nih berhasil, benar-benar berhasil. Banyak nih wanita-wanita muda sesuai dengan kriteria si Elizabeth. Datanglah mereka melamar kerjaan di tempatnya si Elizabeth. Tetapi di saat mereka diterima, mereka itu disiksa, dibunuh, bahkan dihisap darah-darah mereka ini loh. Saking kejamnya. Tidak hanya dibantu sama Dorka aja. Pada saat itu tuh ada 2 pelayannya lagi, satu laki-laki dan satu perempuan. Si cewek bernama Anna Dracula dan si cowoknya bernama Joe. Anna sama Joe ini mereka berdua tuh berpacaran. Nah, mereka berdua inilah yang ngebantu si Elizabeth. Dan akhirnya mereka ini berempat jadinya kan, si Elizabeth, si Anna, terus si Dorka, terus si Joe, pacarnya si Anna. Nah, mulailah pada saat itu kastilnya si Elizabeth ini berubah menjadi tempat penyiksaan dan juga pembunuhan. Nah, hingga pada tahun 1904 itu kan si suaminya si Peres Dardani itu meninggoy pada saat itu. Dan setelah dia meninggal, si Elizabeth ini berubah. Dia nggak berubah sama sekali. Bahkan dia tuh makin menggila-gila, menjadi gila deh gara-gara dia tuh pengen banget menjadi awet muda. Mending lah kalau si korban-korban ataupun si gadis-gadis muda ini langsung dibunuh sama si Elizabeth. Tapi pada saat itu tuh enggak, mereka tuh disiksa dulu, disekap dulu, diikat, dicambuk, bahkan sampai akhirnya nih guys, sampai akhirnya nadi-nadi dari korbannya itu langsung dipotong untuk mengambil darahnya. Dan setelah korbannya ini meninggal, langsung digantungin di atas bak kamar mandi. Kayak gini, tuh. Dengan tangan yang sudah terbeset hingga darah-darahnya itu langsung jatuh ke dalam bak kamar mandi. Nah, dari situlah dia bermandikan air-air darah, di mana darah-darah ini bakal membuat dia awet muda. Hingga lowongan pekerjaan ini terus berjalan. Jadi sembari banyak orang yang datang, banyak yang diterima, ratusan orang yang mendaftar. Akhirnya pada saat itu kan mereka malah menjadi korban. Jadi kan pada waktu itu korban-korbannya terus berdatangan. Karena mendapatkan penyiksaan yang brutal inilah guys, para korban-korbannya itu pada meninggal gitu ya, gara-gara disiksa, dihantam, diikat, bahkan sampai dibeset loh. Gimana mau selamat ya? Kejam kali loh si Elizabeth ini, sumpah. Nah, kan para korbannya tuh banyak banget ya pada waktu itu. Nah, kemana sih korban-korbannya ini? Nah, pada waktu itu, di awal-awal pembunuhannya dia, pada waktu itu memang dikuburin secara layak nih. Jadi korban-korbannya itu dikuburin secara layak dan juga menggunakan salah satu tokoh agama pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu sang pelayan-pelayan ini dikasih tahulah sama si Elizabeth ke si pemuka agamanya kalau mereka itu meninggal karena kecelakaan kerja. Dan makin lama kok makin banyak nih guys para korbannya, sehingga si pemuka agama yang suka nguburin korban-korban yang sebelumnya, dia tuh mulai curiga, kok makin banyak aja yang kecelakaan kerja ya tepatnya si Nyonya Elizabeth ini. Curiga kan si pemuka agama ini nih. Dia pada saat itu akhirnya nggak mau lagi nih buat ngurusi mayat-mayat yang tadi nih. Akhirnya pada waktu itu dia menolak. Nah, karena dia sudah curiga nih pada waktu itu, akhirnya si Elizabeth nih langsung nodongin dia. Kamu jangan sampai buka mulut. Kalau kamu sampai buka mulut, kamu sebarin ke orang-orang, maka nyawa kamu akan menjadi taruhannya. Itu kata si Elizabeth sama si pemuka agama. Nggak beranilah si pemuka agama ini kan. Ya udah, dia diem aja pada waktu itu. Nah, jadi pada saat itu karena si pemuka agamanya udah nggak mau lagi ngurusin para korban-korban si Elizabeth, hingga seterusnya korban-korban si Elizabeth ini dibuang ke asal-asal aja. Ada dibuang di belakang kastil, ada dibuang di sungai, pokoknya dibuang di mana aja. Selagi bisa dibuang ya udah dibuang.
Dan dia juga dibantu sama ketiga pelayannya itu guys, yaitu si Anna, si Dorka, si Jo. Tapi mereka bertiga ini yang ngebantu. Karena kan kalau si Elizabeth sendiri kan nggak mungkin tuh bisa ngebuang semua korban-korbannya dia itu kan. Nah akhirnya habis juga nih para korban-korban yang dari desa-desa yang mau ngelamar pekerjaan di kastilnya si Elizabeth. Habis sama dia, udah pada hilang semua nyawanya pada waktu itu. Akhirnya lagi bingung lagi nih dia, gimana caranya, dari mana dia itu dapat korban-korban lagi. Bener-bener habis loh gadis-gadis yang mau ngelamar kerja sama si Elizabeth pada waktu itu. Akhirnya karena gadis-gadis desa itu udah nggak ada lagi stoknya, udah habis. Akhirnya dia mulai beralihlah ke putri bangsawan rendahan. Nah pada saat itulah mulai terungkap nih apa yang dilakuin sama Elizabeth. Nah walaupun korbannya ini berasal dari gadis-gadis bangsawan rendahan, tapi tetap aja mereka itu punya nama bangsawan. Hingga pada waktu itu gegerlah nih para putri-putri bangsawan yang udah hilang itu kan. Hingga pada suatu ketika ceritanya ada satu orang korban yang tadinya bisa lolos. Akhirnya setelah dia bisa kabur dari tempatnya si Elizabeth, dia langsunglah melapor ke pihak berwenang di sana. Setelah dia memberikan kesaksian, akhirnya pihak berwenang itu yakin kalau si Elizabeth inilah dalang biang dari semua gadis-gadis yang hilang ataupun gadis-gadis yang ditemukan meninggal itu. Isi biangnya itu si Elizabeth pada waktu itu nih. Hingga pada tanggal 30 Desember tahun 1960 si Elizabeth ini ketahuan lah. Karena pada saat itu pihak berwenang langsung ngegeledah kastilnya si Elizabeth setelah mereka mendapatkan laporan dari si korban yang pada saat itu berhasil kabur. Hingga penggeledahan itu dipimpin oleh sepupunya si Elizabeth sendiri bernama Georgie Turso. Betapa kagetnya pihak berwenang pada waktu itu di saat mereka menggeledah kastilnya Elizabeth. Banyak banget ditemukan mayat-mayat itu sudah bergelimpangan di sudut pojokan kastil, di ruangan Elizabeth, bahkan di kamar mandi ditemukan seorang gadis muda yang sudah meninggal dengan keadaan digantung terbalik dan tangannya sedang mengeluarkan banyak banget cairan merah. Bahkan sebagian ada lagi nih yang ditemukan di atas meja makan dengan keadaan sudah terkelupas. Diletakin di meja makan, udah dikelupas. Bahkan ada juga puluhan mayat yang sudah membusuk itu ditemukan di bawah kastilnya si Elizabeth. Bahkan keadaan mayat yang ditemukan itu tuh sudah bener-bener busuk sebusuk-busuknya. Dan akhirnya nih guys, Elizabeth ini mulai ditindaklanjuti pada waktu itu dengan korbannya mencapai 650 orang. Wow, saking banyaknya. Dan asal kalian tahu, selama proses persidangan mereka itu si Elizabeth ini nggak pernah hadir sama sekali sampai sidang keputusan. Jadi kan nggak cuma si Elizabeth ini doang kan yang ditangkap pada waktu itu. Elizabeth, terus si Anna, Jo, pacarnya si Anna ini, dan juga si Dorka. Jadi mereka berempat nih total yang ditangkap pada waktu itu. Tetapi satu-satunya orang yang nggak kena hukuman itu cuma si Elizabeth. Kenapa dia itu tidak mendapatkan hukuman pada waktu itu? Karena Elizabeth ini menyandang status bangsawan. Yang inilah yang membuat Elizabeth ini tidak diizinkan untuk dieksekusi mati pada waktu itu. Padahal kan dia itu sudah menghilangkan banyak banget nyawa orang lain ya. Tapi dia itu karena dia berdarah bangsawan, akhirnya dia tuh nggak dibolehin nih buat dihukum mati. Dimana si Dorka dan kawan-kawan ini pada waktu itu mereka tuh sampai disiksa bahkan dibakar pada tahun 1611. Dan bahkan si Anna ini sampai dihukum penggal juga loh di tahun yang sama, yaitu 1611. Nah, sementara si Elizabeth ini tidak dihukum mati nih, kayak tiga kaki tangannya pada waktu itu. Dia nggak ada apa-apain. Jadi pada waktu itu si Elizabeth ini cuman mendapatkan tahanan di kastilnya sendiri. Tetapi dia ditahan di kamarnya dia dengan semuanya itu sudah di tembok, nggak ada pintu sama sekali. Yang ada cuman kayak dibuatin lubang ini nih, kayak lubang buat ngasih makan, kayak lubang tikus nggak sih? Nah dimasukin lah makanan ke lubang tersebut, udah gitu doang. Dia tuh nggak dibolehin keluar. Gimana mau keluar, orang kagak ada pintunya? Hingga di tanggal 21 Agustus tahun 1614 akhirnya dia ditemukan sudah meninggal dunia di umur 54 tahun. Dia pada waktu itu ditemukan oleh pelayannya dalam posisi terlungkup. Dan setelah peristiwa kekejaman Elizabeth ini berabad-abad lamanya, nama Elizabeth Bathory ini dilarang disebut di lingkungan masyarakat Hungaria. Dan juga sejarah mencatat bahwa Elizabeth ini juga dinobatkan sebagai pembunuh terkejam di dunia. Oke guys, jadi itu ceritanya bangsawan terkejam di dunia, yaitu si Elizabeth Bathory. Nah, gimana menurut kalian? Apakah dia kejam banget? Kejam aja atau ya udah kejam biasa aja gitu. Nah guys, jadi itulah cerita dari Elizabeth Bathory. Gimana menurut kalian? Apakah dia sekejam itu? Kalau menurut gue sih kejam banget. Nah, sampai di sini aja video kali ini, dan nantikan video-videoku berikutnya. Aku boleh minta like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini biar cepat berkembang. Amin.
Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. See you in the next video and bye bye.